menyampaikan dakwah beliau dan bisa menyampaikan gagasan-gagasan beliau yang mungkin generasi sekarang itu nggak tahu gitu. Nah, dari situ saya jadi mulai ini kayak jadi satu kesempatan saya gitu untuk untuk berbuat sesuatu untuk generasi saya gitu, bukan cuma membuat sebuah film yang menghibur aja, tapi juga ada tongkat estafet yang harus saya sampaikan kepada generasi muda bahwa ada sosok ulama besar Indonesia, sastrawan besar Indonesia, pejuang, bahkan seorang jurnalis seperti teman-teman semua di sini yang punya andil besar sekali dalam kemerdekaan Indonesia gitu, dan itu menjadi satu kebanggaan dan kehormatan buat saya. Tapi Mas Dino, betul nggak sih waktu itu sempat ada statement kalau kesulitan dan cukup lama untuk memperdalami karakter itu? Iya, karena memang walaupun saya ada keturunan Minang, tapi saya hampir nggak bisa bahasa Padang sebenarnya, karena kalau di rumah dengerin ayah saya ngomong Padang tapi sulit. Akhirnya saya harus belajar lagi, dan bahasa Minang yang dipakai pun ini bukan bahasa Minang yang kekinian, tapi bahasa Minang yang pada periode itu tahun 1900-an awal gitu. Itu yang harus saya gali lagi, dan Buya juga beberapa memakai bahasa Arab karena beliau memang fasih berbahasa Arab. Tapi di luar itu pengalaman saya di dunia acting harus saya manfaatkan banget di sini gitu, dan saya terbantu sekali dengan jajaran pemain yang luar biasa yang punya nama-nama besar juga di film Indonesia. Mereka benar-benar bekerja keras untuk menghasilkan sebuah film yang luar biasa ini gitu. Jadi ya kayaknya kita beban itu jadinya terbagi-bagi gitu, beban itu menjadi lebih ringan. Nah, untuk karakter asli dari seorang Buya Hamka, sempat mungkin dibicarakan itu dengan keluarga karakter seperti ini. Nah, itu bagaimana untuk pendalamannya? Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat Buya Hamka itu tidak ada rekaman beliau, hanya ada ketika dia ceramah, tapi pun udah di usia tua. Bagaimana memerankan Buya Hamka di umur 16 tahun gitu. Sementara saya udah 41 tahun tapi harus memerankan Buya Hamka di umur 16 tahun. Pasti memang ada efek CGI, ada efek make up. Tapi hal yang paling mudah adalah bertemu dengan orang yang pernah berhubungan dengan beliau, itu keluarganya. Nggak pernah salah gitu. Saya ambil bagaimana cara Buya berbicara, bagaimana berapi-apinya Buya ketika masih muda, dan menunduknya Buya ketika berilmu. Dan saya merasa beruntung karena Buya Hamka ini menulis perjalanan hidupnya dalam buku-bukunya. Jadi kita bisa melihat dari karangan beliau di awal-awal masa hidupnya sampai mendekati ajalnya, ada perubahan dari sisi redaksionalnya. Kelihatan sekali ketika masih muda tulisan-tulisan beliau sangat berapi-api gitu. Dan ketika mulai memasuki usia senja, tulisan beliau mulai lebih adem, lebih sejuk gitu. Saya sebagai seorang aktor, saya harus bisa melihat itu, menilai bahwa ternyata Buya itu waktu mudanya memang betul sangat dinamis, sangat seorang pejuang, seorang fighter yang luar biasa. Dan ketika dia sudah mulai menimba ilmu makin banyak, seperti ilmu padi, makin mundur, makin lemah lembut, makin ini. Jadi memang penggambaran sosok manusia yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.